Pemirsa, ayah Peggy Setiawan Rudi Irawan mendatangi rumah ibunda Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa sore. Dirinya menawarkan kuasa hukum pendamping Peggy. Ayah kandung Peggy Setiawan alias Perong tersebut menemui Kartini untuk menawarkan kuasa hukum sekaligus perlindungan kepada istri dan 4 anaknya. Ia sempat bertemu Kartini dan mendatangi rumah pengacara Suganti Iriani untuk meminta alih kuasa. Namun Kartini tetap bersama pengacara sebelumnya. Rudi menegaskan jika keberadaan Peggy saat peristiwa pembunuhan tengah bekerja bersamanya di Bandung. Ia juga membantah Peggy merubah nama atau menggunakan nama samaran karena Robi merupakan anak kandungnya yang tak lain adalah adik Peggy. Ia pun akan berupaya membebaskan Peggy karena yakin tidak terlibat sedikit pun dalam kasus yang terjadi pada 8 tahun lalu itu. Kalau soal nama Robi itu Pak diganti atau gimana? Robi itu anak atau panggilan? Cuma nama panggilan kerja. Jadi Bapak ini punya anak berapa? Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru dalam kasus pembunuhan Vina, kita akan mendengar laporan langsung dari Sineden Duhan. Selamat siang Duhan, bagaimana perkembangan terkini dari kasus Vina dan Eki? Ya, Mala dan juga pemirsa, tim penyidik dari Polda Jawa Barat masih terus melakukan penyidikan lebih lanjut dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Vina dan juga Eki pasca ditetapkannya Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ini dan juga dinyatakan sebagai satu-satunya DPO yang ada pada kasus ini, sehingga total pelaku ini bukan 11 melainkan hanya ada 9 untuk hari ini sendiri. Mala dan juga pemirsa, belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak Polda Jawa Barat apakah akan ada pemeriksaan saksi lebih lanjut di gedung Direskrimum Polda Jawa Barat atau tidak. Namun informasi yang kami dapatkan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan bahwa nantinya pada hari ini akan hadir ke Polda Jawa Barat ini untuk meminta salinan BAP sekaligus mengajukan surat kuasa baru, yang mana dilaporkan juga ini ada tambahan lawyers atau pengacara yang nantinya akan membela Peggy baik pada proses pra peradilan maupun jika nantinya berlanjut ke proses pengadilan. Adapun konfirmasi yang kami dapatkan juga dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, ini SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ini sudah diterima, ini tepatnya pada tanggal 22 Mei lalu dari pihak Polda Jawa Barat, dan sudah diutus 6 orang jaksa yang nantinya akan bertugas untuk mengurus kasus pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki. Dalam surat tersebut juga hanya ada satu tersangka yang disebutkan dalam surat, yaitu Peggy Setiawan. Adapun juga kemarin ini dari Kompolnas atau Komisi Kepolisian Nasional juga hadir untuk meminta keterangan dari tim penyidik mengenai proses penyidikan yang dilakukan ini baik 8 tahun yang lalu, ini proses penyidikan 8 tahun yang lalu hingga vonis pengadilan, maupun juga proses penyidikan yang dimulai pasca dibuatnya film dan juga pasca viral di media sosial. Dari Kompolnas sendiri juga ini menyoroti beberapa hal seperti siapa saja yang di BAP pada 8 tahun yang lalu bagaimana proses penetapan DPO dan juga pencarian DPO pada 8 tahun yang lalu untuk pasca dibuatnya film dan viral di media sosial. Juga tentunya ini yang disoroti adalah rilis dari 3 DPO yang mana tidak memuat ciri-ciri atau sketsa, dan juga proses pencarian 3 DPO sehingga akhirnya diputuskan hanya ada 1 DPO yaitu Peggy Setiawan dan 2 lainnya dinyatakan fiktif. Lalu juga menanyakan hambatan-hambatan apa saja yang terjadi pada proses penyidikan dan juga pencarian DPO pasca dibuatnya film dan juga viral, dan juga rencana tingkat lanjut dari Polda Jawa Barat yang memang hingga saat ini belum dipublikasikan kepada media karena memang pihak dari Polda Jawa Barat ini cukup tertutup mengenai proses apa saja yang dilakukan pada masa penyidikan ini. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, kami masih akan terus memantau bagaimana nanti perkembangan yang ada di Polda Jawa Barat. Untuk sementara itu malah saya kembalikan ke studio. Terima kasih Duhan, informasi Anda langsung dari Polda Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.